Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Beriman Meski Tak Melihat. Kalau sekarang pandangan mata saya terganggu, tapi pandangan hati saya tidak terganggu. Hati yang beriman. Ya. Meskipun tidak melihat. Inilah judul khotbah hari ini. Saudara-saudara yang kasih, manusia itu akan mengalami musim-musim kehidupan. Kalau di negara-negara Eropa ada spring, summer, autumn, and winter. 4 musim itu harus dijalani oleh manusia. Spring, semua mulai musim tanam, musim yang baru tiba. Summer, musim panas, buah-buah muncul luar biasa. Sesudah puncaknya musim buah, lalu musim rontok. Kalau di Eropa, di Tiongkok, musim rontok itu kelihatan sekali. Daunnya menguning, lama-lama rusak, rontok, kering. Tapi kemudian datanglah musim terakhir, musim dingin di mana semuanya menjadi mati. Dan itu semua manusia menjalani kehidupan sedemikian itu, saudara kalian. Ya, semua manusia menjalani itu. Nah, musim kehidupan itu, saudara sekalian, melanda setiap orang. Juga melanda kehidupan saya. Bulan Januari, tanggal 22, tiba-tiba saja mata saya menjadi redup dan tidak melihat. Mengalami kebutaan, saudara sekalian. Lalu saya berusaha berobat ke sana kemari, mulai dari Tasikmalaya, dokter mata Kunti, di Bandung ada 3 dokter, bahkan 4 angkat tangan. Kemudian saudara sekalian, saya pergi ke Singapura, cari pertolongan di sana, tapi tidak juga berhasil. Biaya banyak keluar. Tapi kemudian saya ambil putusan untuk, karena itu sakit mata ini bukan sakit mata biasa. Dokter-dokter Singapura bilang ini stroke di otak. Kemudian otak yang stroke itu sekalian tidak mengirim aliran darah ke mata. Sehingga mata jadi kering dan menjadi buta. Saya sedih mendengar itu, saudara sekalian. Saya usahakan betul saya mendapat obat-obatan. Tapi kemudian terakhir saya berusaha balik ke Jakarta. Di Jakarta saya di DSA oleh Dr. Putranto Terawan. Itu cuci otaknya. Seluruh pembuluh darah disemprot, diperbarui. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hasil yang saya peroleh adalah pertama, saya suka makan. Wah, enak juga suka makannya. Jadi kalau saya makan banyak. Lalu saya ingat pepatah Tionghoa, kalau orang suka makan jauh dari mati. Tapi kalau orang nggak suka makan itu udah dekat mati katanya. Jadi saya pikir, saya suka makan. Jangan-jangan umur saya bisa 100 tahun ini. Karena di dalam Kejadian pasal 6, umur manusia itu 120 tahun. Tapi mungkin saya kehidupannya kurang berkenan di hadapan Allah. Di korting bisa 100 tahun ini. Nah, itu iman, saudara sekalian.
Jadi memang banyak biaya yang saya keluarkan, beratus-ratus juta. Istri saya sekaligus di DSA, biayanya DSA itu mahal, ratusan juta sudah kan. Jadi meskipun demikian, hasil DSA suka makan, dan kedua bisa lihat sedikit-sedikit. Kalau saudara berada di posisi sebelah kanan, itu jelas, agak jelas. Sebelah kiri kurang jelas. Bersyukur kepada Tuhan, ya saya mengalami hal itu tapi ditolong oleh Musa. Mari kita baca ya Ibrani 11 ayat 23 sampai 26. Karena iman Musa, ia lahir selama 3 bulan. Selama 3 bulan orang tua mereka melihat bahwa anak itu Musa setelah lahir 3 bulan oleh orang tua mereka, bahwa anak itu tidak takut akan raja. Iman muka. Karena iman Musa setelah dewasa disebut anak Firaun. Ya, sudah tahu Musa itu ditindas sebagai bangsa Israel. Raja Mesir berpikir bahwa nanti Israel kalau semakin banyak, kita akan dikalahkan oleh dia, ditelan oleh orang Mesir, oleh orang Israel yang suka beranak. Jadi orang Israel suka beranak waktu itu, banyak anaknya. Jadi ada perintah dari Firaun, kalau anak Israel itu lahir bayi laki-laki maka harus dibunuh. Ya, perempuan boleh hidup. Jadi setiap bidan seluruh Mesir dikatakan harus membunuh bangsa Israel, bayi-bayi Israel itu. Nah, tapi Musa itu orang tuanya tidak mau bunuh anaknya, bidan pun tidak, maka mereka itu dihanyutkan di Sungai Nil. Dan waktu hanyut, putri Firaun sedang mandi. Dia mendengar tangisan bayi dan dia lihat bayi itu bercahaya bagus sekali. Orang dunia bilang bercahaya bagus, orang Tenglang bilang tuapan, perejekian banyak. Tapi ini bukan tuapan, bukan perejekian. Tapi memang mukanya bersinar karena dia dipilih Allah sejak lahir pertama. Nah, lalu kita baca ya bahwa anak itu tidak takut akan raja. Musa setelah dewasa disebut anak putri Firaun. Oh, hebat nih. Setelah dewasa disebut anak putri Firaun. Gagah sekali, pemuda tampan. Anak putri Firaun. Tapi ayat selanjutnya berkata, kalau dia sudah dewasa, ia lebih suka menderita sengsara daripada untuk sementara kesenangan dari dosa. Dia lebih suka menderita sengsara bersama bangsa Israel yang lain. Dia bela bangsanya sendiri karena dari kecil dia mendengar berita kerajaan Allah yang diajarkan oleh Miriam kakaknya, oleh ibunya. Itu sebabnya sudah sekalian penting sekali mengajarkan sejak kecil firman Allah, penyertaan Allah yang besar.
Nah, di sini ada cucu saya, mana? Namanya Morin Atalia. Silakan berdiri, Morin. Mana dia? Silakan berdiri, angkat tangannya. Mana dia? Ya. Tian berdiri, Tian. Sudah berdiri. Saya bilang, Morin, kamu anak Allah. Tapi kamu cucunya Julius Ishak Abraham. Jadi harus kuat. Ya. Jadi pemimpin. Karena kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara punya iman seperti itu, ya, punya iman bahwa kami ini adalah anak-anak Allah dan cucu-cucu hamba Allah. Waduh, Allah itu menyertai kita. Dan hari ini Morin sudah sekalian, ya, di Universitas Indonesia UI di Jakarta dia sudah belajar dan dia angkanya nomor 1, sehingga dia akan segera belajar ambil S2-nya nanti. Karena kita ini orang-orang percaya ini diberkati oleh Tuhan, ya. Begitu sudah sekalian, Musa suka beriman, diajari oleh kakaknya, oleh ibunya, sehingga pandangannya tertuju kepada upah. Ayat itu mengatakan demikian. Jadi pandangan kita itu tertuju kepada janji-janji Tuhan yang memberikan pahala kepada kita di masa yang akan datang. Nah, itulah sebabnya kita harus pakai iman kita, ya. Sekalipun kita tidak melihat apa itu iman. Kita lihat definisinya. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Misalnya, kita mengharapkan surga. Kita belum pernah lihat surga. Tapi kita yakin. Sebab iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang belum kelihatan. Kita percaya Allah, kita percaya surga, kita belum pernah lihat Allah, belum pernah lihat surga, tapi kita beriman dan kita percaya satu kali kita akan melihatnya. Dan iman itu juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Begitu yakinnya, ya, bahwa kita belum melihat, tapi kita sudah dengan iman itu membuktikan segala sesuatu itu akan menjadi milik kita. Ini luar biasa. Lihat tindakan dan perbuatan Musa itu. Sekalipun dia anak pangeran, anak dari Firaun, kerajaan terbesar, dia tidak bangga itu. Dia bangga. Dia mendengar kabar tentang Kristus, tentang Tuhan, dan pengharapannya ke sana. Nah, memang sudah sekali kita punya panca indera. Ya, penciuman di sini, pendengaran, Tuhan beri kita, ya, pengecapan, asin manis, dan Tuhan berikan kita, ya, perabaan, bisa meraba. Meskipun mata tertutup bisa meraba, oh ini. Meskipun mata tertutup kita bisa meraba, wah ini ada. Tak masuk, bisa minum. Ini panca indera, tapi yang paling penting indera kita adalah penglihatan. Ini penting sekali. Indera utama adalah penglihatan. Nah,
Kalau kita melihat menggunakan mata jasmani, waktu itu Mesir adalah negara nomor 1 paling besar di dunia ini. Sampai sekarang terbukti memang negara itu besar. Dia mendirikan piramid buat kuburan rajanya. Dan di dalam piramid itu ada istana. Dan rajanya itu dianggap hidup. Lalu kemudian sudah sekalian di mumi, dibasem, supaya mayat rajanya itu seperti orang hidup. Beribu-ribu tahun masih utuh wajahnya. Begitu hebatnya sudah sekalian. Sehingga piramida di Mesir itu banyak sekali. Itu istana raja yang sudah mati. Dan Firaun itu, raja itu selagi hidupnya dianggap sebagai dewa. Nomor 1, disembah, dimuliakan. Tetapi semua itu lenyap akhirnya. Sebab itu sudah tertulis dalam Injil 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi apa yang di dalam dunia cuma 3, keinginan daging. Daging itu paling hebat. I love you, wah ini, wah itu paling banyak di dunia ini. Ujungnya dari daging ini percabulan, persundalan, ya, yang dimurkai Allah. Yang kedua keinginan mata. Apa yang kita harus buat? Waduh, kita harus lihat dunia ini, berapa hebatnya. Itu sebabnya orang paling suka keliling dunia, bertamasya, kemana-mana saja, ke gunung, ke lembah, ke laut, ke negeri-negeri asing, ke Korea, sudah sekalian ke Jepang, ke Tiongkok, dan naik haji, umroh. Meskipun bukan naik haji, umroh, haji bebas, bisa keliling itu, bisa melihat bangganya bukan. Dan yang ketiga kesombongan, itu saja. Jadi apa yang dicari dunia ini bukan dari Allah. Kedagingan, keinginan mata, dan kesombongan bukan dari Allah. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Dunia, pegang dunia, hebat, mulia, sombong, tapi akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap selama-lamanya. Saya pilih yang kedua. Meskipun tubuhku habis, dagingku habis, kulit terbungkus tulang, tetapi penebusku hidup, kata Ayub. Nah, kita harus punya pedoman seperti itu. Ya, penebus kita itu hidup, yang benar, yang kuat. Dunia ini sedang lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Apapun yang kita buat, kita mesti ingat, iblis itu, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis itu berjalan sekeliling seperti berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia bisnis, dunia perdagangan, dunia penghiburan, apa saja, iblis itu seperti singa yang mau menerkam kita. Luar biasa. Ya. Seringkali sudah sekarang dalam dunia hiburan,
Itu keinginan daging menonjol sekali. Manusia terjerumus. Juga dalam dunia bintang film. Hebat sekali siapa yang suka nonton bintang film. Tapi ujung-ujungnya adalah pergaulan bebas, percabulan, persundalan. Itu iblis akan menekan orang yang bisa ditelannya. Ya. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa percaya satu hal. Yohanes 3 ayat 16, bahwa begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang penting. Di dunia penting cari makan, cari hidup. Di dunia ini sekarang kita tidak sadar bahwa kita diciptakan Allah itu ada 3 unsur di dalam kita ini. Yang pertama adalah roh. Tapi ini sering dilupakan kan roh itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah jiwa. Ini jiwa motor untuk hidup di dunia ini. Itu sebabnya manusia kirim anaknya sekolah pinter, nomor 1 supaya bisa cari duit. Dan kalau bisa cari duit luar biasa, dipuja banget. Ya. Nah, untuk apa? Untuk bisa makan. Roh, jiwa, tubuh. Tapi manusia suka melupakan roh. Itu sebabnya akal pinter ini nomor 1 bagi dunia. Supaya bisa cari uang, bisa makan. Dunia itu menekankan 2 hal. Pintar, makan. Jiwa, tubuh. Jiwa, tubuh. Allah berfirman, roh itu nomor 1. Hubungan kita dengan Allah. Itu harus nomor 1. Kita sudah diberi janji. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga ia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya sendiri percaya. Sejak berusia 16 tahun setengah, saya masuk gereja di Malang. Saya percaya betul, dan akhirnya setelah dibaptis, 6 bulan kemudian, saya penuh Roh Kudus. Perhatikan gereja Betel bukan seperti gereja lain. Ya, gereja lain percaya akan Allah, percaya akan Yesus, cukup. Tapi saya ingatkan di sini bahwa ajaran firman Tuhan bukan percaya Allah, percaya Yesus, bikin gereja, bikin kebaktian, Kristen. Tapi gereja Betel menekankan yang ketiga, penuh Roh Kudus, hidup di dalam Roh, berkemenangan. Ya, 3 hal ini. Tadi dalam pengakuan percaya kita begitu. Ya. Jadi percaya Allah, percaya Yesus. Ada lagi yang ketiga, menekankan tentang Roh Kudus di dalam kita. Ya. Nah, itu sebabnya di dalam gereja kita ditekankan semua itu. Maka itu dalam saya mengiring Tuhan Yesus sejak 16 tahun, 17 tahun penuh Roh Kudus. Saya waktu dibaptis bernasar. Kalau saya sudah dibaptis, saya akan bersaksi buat papa, mama, opa, oma, itio, paman, bibi yang ada di Kalimantan Tengah. Saya di Malang, Jawa Timur. Itu nasar saya, saudara. Dan saya suka menyanyi. Mengikut Yesus, keputusanku
Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali ikut Yesus. Bukan jadi Kristen. Tapi sampai kita menjadi anak Allah. Sekarang di mana-mana banyak orang Kristen tapi sedikit anak Allah. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka dalam gereja kita selalu ada usaha yang meningkat-ningkat. Usaha yang terakhir ini saya lihat adalah gedor. Gerakan doa dan pembacaan Alkitab. Ya. Ini penting sekali gedor itu. Gerakan doa. Doa itu satu komunikasi dengan Allah. Bayangkan kalau ada orang tua punya anak. Anaknya bilang aku anaknya ibu, anaknya bapak. Tapi tidak suka berkomunikasi dengan bapak ibunya. Itu tidak baik. Tapi kalau anak ini ramah, hormat sama orang tua, ya intim dengan orang tua, itu hal yang luar biasa. Allah mau kita intim dengan dia. Allah mau kita akan melekat kepada dia, akrab dengan Allah. Sebab setiap orang yang akrab dengan Allah akan akhirnya terangkat ke sorga. Contohnya Henokh itu sudah akrab dengan Tuhan. Sehingga dia tidak mati tapi dia terangkat naik ke sorga. Begitu juga Elia. Ya. Elia tidak mati tapi dia akrab dengan Tuhan. Maka dia terangkat ke surga. Saudara dan saya bukan saja percaya tapi saudara akrab dengan dia. Ya. Syukur itu ada gedor. Ada yang bilang saya nggak mau ikut gedor nggak bisa nulisnya, nggak bisa jawabnya. Saudara, kalau saudara masih muda, lakukan itu. Masih dapat, lakukan itu. Tapi kalau saudara umur 60 tahun, memang sulit. Ada beberapa banyak faktor. Satu, kacamata udah tidak cocok, ya. Lalu mata pun tidak bisa membaca dengan baik, ya. Bolehlah, saudara tidak usah mengisi-isi. Asal berdoa betul-betul. Baca Alkitab. Istri saya suka baca Alkitab. Ya. Dia kalau baca Alkitab jangan diganggu. Marah. Nggak, masih baca Alkitab. Tolong ambilin aku handuk. Nanti. Lagi apa kamu? Baca gedor. Wah hebat nih ibu. Ya. Udah tua loh. Nanti bulan Juli dia 80 tahun itu. Nah kalau semangatnya begitu sudah kan. Itu pasti kita akan masuk dalam surga. Saudara. Ya. Sekali ngikut Yesus. Itu keputusanku. Kalau kita punya mata, saudara sekalian, kita akan melihat terus ke bawah. Begitu kita buta, kita berhenti melihat ke bawah. Kita menangis karena kita buta. Tapi mulai saat itu kita makin akrab melihat ke atas. Makin dekat kepada Tuhan ke atas, ya. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Tapi Tuhan mengatakan pikirkan yang di atas lebih, bukan daripada yang di bumi. Itu sebabnya sudah sekarang kita beriman supaya kita
berdoa, baca Alkitab agar kita penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, maka sungguhnya saudara sekalian, kita akan terus hidup kuat, berkemenangan, ya, sampai kita kekal selamanya. Ya. Yohanes 14, Roh Kudus itu apa fungsinya? Gunanya untuk apa? Kalau kita percaya Allah Bapa, bagus. Kita percaya Yesus Juru Selamat. Bapa itu Allah pencipta. Pencipta alam semesta. Ya. Itu Allah yang di langit. Mencipta alam semesta. Umat Islam juga berkata Allahu Akbar. Allah wirobil rahmani rahimi, ya. Wirobil alamin, hirobil alamin. Ya, Allah itu Maha Kasih, Maha Murah, pencipta alam semesta ini. Itu Allah Bapa. Tapi kemudian kita itu tidak mengenal Allah Bapa seperti mereka, cuma satu. Tiap hari Allahu Akbar. Tapi kita punya Yesus Juru Selamat. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 21 mengatakan tentang itu. Melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus yang menyelamatkan kaumnya. Jadi Yesus itu kan kita sudah diciptakan, Allahu Akbar. Tapi kita jatuh dalam dosa. Nah, waktu kita jatuh, mesti ada yang menyelamatkan. Itulah Allah yang mencintai kita, Allah yang menyelamatkan kita, tetapi Allah yang menyertai kita selama-lamanya juga. Itu ya apabila Roh Kudus tinggal di dalam kita sekalian. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 dan 3. Yohanes 14 itu mengatakan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Banyak orang Kristen menipu. Banyak orang Kristen hidup dalam percabulan, perzinahan. Sebab mereka tidak bertemu dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu akan hidup di dalam kita. Dan menguatkan kita. Ya, sehingga kita ini menjadi kuat dan akan mewarisi kehidupan kekal itu. Ingat ini saudara sekalian, nah Gereja Bethel Indonesia bukan saja menekankan dua ini, tapi menekankan juga yang ketiga. Ya, Allah itu menyertai kita, ya, di dalam roh, Dia menolong kita. Dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Nah, itu kita dapat pahala kekal, beroleh kehidupan surgawi. Sampai kapan? Sebab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepadanya
Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, Yesus. Ya. Lalu dikatakan 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia berdoa untuk orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi dia agar bisa hidup bersama-sama di sorga. Ayat berikutnya, dan apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu kepadaku, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Waduh, ini hari Tuhan sudah dekat sekali. Yesus akan datang membawa kita kembali ke surga. Bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh beriman kepadanya Tuhan. Sebab itu saudara, selalulah kita pikirkan hari Tuhan sudah dekat. Dalam Matius 24 ayat yang ke-6 sampai 8, ini tanda-tandanya. Kamu akan mendengar seru deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan gelisah hatimu, sebab itu harus terjadi, ya, tetapi itu belum kesudahan. Kalau sudah mendengar deru perang di mana-mana perang, aduh, itu belum kesudahan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Tapi semuanya itu juga barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sekarang ini permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman kita yang lama ini, waduh, jangan terus dibela, jangan terus sedih, jangan terus menangis, jangan terus bilang beras mahal. Itu semua sudah ditulis dalam firman Allah, ya. Tetapi semua itu baru menjelang zaman baru ini. Tetapi percayalah Allah kita setia. Ya. Jangan khawatir dengan semua itu. Tetap beriman saudara sekalian. Sebab sudah itu akan datang zaman baru saudara sekalian. Semuanya itu baru, tanda-tanda. Tapi sekarang saudara sekalian, saya sudah lihat bahwa zaman baru itu akan datang ketika bangsa Israel diserang. Sekarang ini Israel sudah diserang. Bangsa pilihan Allah dari Abraham, Ishak, Yakub, beranak 12. 12 ini menjadi 12 suku bangsa Israel. Kalau bangsa ini diserbu, mulai serangan dari Hamas, ya, tanggal 7 Februari yang lalu, perang 7 Januari atau 7 Februari. Sekarang perang. Ini tandanya bangsa pilihan Allah itu diserbu, tandanya kiamat sudah mulai dekat sudah sekalian. Sebab itu mulailah kita berjaga-jaga, ya, siap-siap. Sebab Yesus sudah hampir datang. Dikatakan kalau Yesus datang, seperti ada 5 perawan yang pandai berjaga-jaga
5 perawan yang bodoh. Waktu pengantin datang, maka 5 perawan yang pandai ini sudah menyiapkan lampu dan minyaknya. Ketika mempelai datang, dia jadi pengiring dengan sukacita masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Tapi 5 perawan yang bodoh ini, mereka sudah lalai, dan itu sebabnya mereka tertutuplah pintu buat mereka. Nanti ada suami istri, suaminya rajin beribadat pada istrinya rajin beribadat pada suaminya duniawi. Pada waktu pengangkatan, istrinya terangkat, terbang ke langit, suaminya ketinggalan. Karena itu kita harus berjaga-jaga, saudara sekalian, agar kita siap sedia. Sebab Bapak kita yang berjanji itu Bapak yang mulia. Dia pasti menyediakan ini bagi kita. Karena itu setialah. Setia. Karena Bapak kita itu Bapak yang setia. Kiranya Tuhan memberkati dan kita mulai menyanyi, Bapak kau mulia, Bapak kau setia.